Pernahkah kalian membayangkan sebuah ludah bisa menjadi kutukan? Di sebuah desa terpencil bernama Waringin Tengah, warga hidup dalam ketakutan. Bukan karena hantu yang biasa, tapi pocong yang setiap malam muncul, menjulurkan lidah busuknya, dan meludahi siapa saja yang ditemuinya. Ludah itu bukan sekadar jijik, tapi racun yang membakar daging, meninggalkan bau kematian yang tak hilang sampai pagi. Dan yang lebih menakutkan, bukan hanya terornya, tapi alasan di balik pocong itu meludah. Sebuah rahasia kelam yang akhirnya terungkap. Desa Waringin Tengah selalu dikenal sebagai desa yang tenang. Dikelilingi hutan bambu, jalan setapaknya hanya diterangi lampu minyak di beberapa rumah warga. Namun, sejak 3 minggu terakhir, ketenangan itu berubah menjadi ketakutan. Warga mulai enggan keluar rumah setelah Isya, apalagi melewati jalan dekat pohon waringin tua yang berdiri angkuh di ujung desa. Konon, di sanalah sosok menyeramkan itu sering muncul, sosok pocong yang tidak hanya menakut-nakuti, tetapi juga meludahi siapa saja yang ditemuinya. Awal mula, kisah ini muncul dari seorang petani tua bernama Pak Wardi. Malam itu, ia pulang terlambat dari sawah, membawa cangkul di bahunya. Suasana hening, hanya suara angin yang menggoyangkan dedaunan. Begitu melewati pohon waringin tua, ia mendengar suara plok seperti sesuatu jatuh mengenai tanah. Pak Wardi berhenti, menoleh. Tak ada apa-apa. Tapi detik berikutnya, ia merasakan sesuatu yang hangat mengenai pipinya. Ia mengusap dengan tangan. Lendir kental, berbau busuk menusuk hidung. Belum sempat ia berteriak, sosok itu muncul. Dari balik pohon, pocong dengan kain kafan kotor dan basah melompat pelan mendekat. Matanya kosong, hitam pekat, mulutnya terbuka lebar dengan lidah menjulur panjang. Dari mulut itulah ludah busuk menetes, jatuh ke tanah, membuat tanah berasap seolah terbakar. Pak Wardi gemetar, tubuhnya lunglai. Ia berlari terbirit-birit pulang, meninggalkan cangkulnya. Sampai rumah, istrinya terkejut melihat wajah suaminya dipenuhi cairan lengket berbau busuk. Esoknya, wajah Pak Wardi bengkak dan memerah seperti melepuh. Kabar itu menyebar cepat. Warga desa Waringin Tengah gempar. Beberapa orang menuduh itu hanya halusinasi. Namun seminggu kemudian, seorang pemuda bernama Rifki mengalami hal serupa. Rifki dikenal berani. Ia sengaja melewati pohon waringin tua setelah ronda malam, menantang cerita yang beredar. Kalau memang ada pocong, biar aku yang melihatnya, katanya sombong di depan teman-temannya. Awalnya, ia berjalan santai sambil bersiul. Tapi saat angin berhembus kencang, daun-daun bergoyang aneh. Rifki merasa ada yang mengikuti langkahnya. Ia menoleh ke kiri, kosong. Ke kanan, kosong. Tapi tiba-tiba plok, sesuatu menghantam dahinya. Cairan menjijikan mengalir dari kening ke hidung. Rifki tersentak, mengusap wajahnya, lalu menjerit. Dari kegelapan, pocong itu muncul, melompat dengan tubuh kaku. Kain kafannya sobek, memperlihatkan daging busuk yang mengelupas. Dari mulutnya keluar suara napas berat, bercampur erangan. Pocong itu meludah lagi. Kali ini tepat mengenai dada Rifki. Pemuda itu jatuh tersungkur, tubuhnya panas seperti terbakar. Teman-teman yang mendengar jeritanya datang berlari, tapi yang mereka lihat hanyalah Rifki yang tergeletak kejang dengan bau busuk menusuk hidung. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani melewati jalan dekat waringin tua. Para orang tua melarang anak-anak keluar malam. Obor selalu dinyalakan di beberapa titik jalan, seakan cahaya bisa menahan teror sosok itu. Namun, teror malah semakin menjadi. Beberapa warga yang tidak sengaja keluar malam mengaku mendengar suara ludah jatuh
di dekat telinganya. Ada juga yang mendengar suara orang meludah berulang-ulang, plek, 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 padahal tak ada siapa-siapa. Ketua RT, Pak Karno, akhirnya mengadakan pertemuan di balai desa. Suasana tegang, semua warga hadir dengan wajah pucat. "Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut," kata Pak Karno. Suaranya berat. "Kalau benar pocong itu mengganggu, kita harus cari tahu apa yang dia inginkan. Tidak mungkin dia meludah tanpa alasan." Seorang kiai kampung, Kiai Mustafa, mengangguk pelan. "Roh yang tidak tenang selalu mencari sesuatu. Bisa jadi ia menuntut, bisa jadi ia menyimpan dendam." "Dendam apa, Yai?" tanya seorang ibu dengan nada gemetar. Kiai Mustafa hanya menghela napas. "Itulah yang harus kita cari tahu." Suasana makin mencekam ketika tiba-tiba terdengar suara meludah dari arah jendela balai desa. Plek, semua kepala menoleh. Jendela berembun, basah oleh cairan kental berbau busuk. Warga serentak menjerit. Beberapa berlari keluar, sebagian lagi langsung menutup wajah dengan kain karena tak tahan bau itu. Pak Karno dengan tangan gemetar menutup jendela. Malam itu rapat bubar dalam ketakutan. Namun satu hal jelas, pocong itu bukan sekadar muncul di pohon waringin, tapi sudah berani mendekati pemukiman warga. Pak Wardi yang wajahnya masih bengkak berbisik kepada istrinya sebelum tidur. "Aku rasa dia ingin sesuatu. Tapi apa? Mengapa meludah?" Seperti ada pesan yang ingin disampaikan lewat ludah itu. Malam di desa Waringin Tengah semakin panjang. Setiap hembusan angin seakan membawa bau busuk dan setiap tetesan air hujan seakan terdengar seperti ludah yang jatuh ke tanah. Warga tak lagi bisa tidur nyenyak. Dan di tengah kegelapan, di balik pohon waringin tua, sosok itu kembali muncul. Matanya menatap kosong ke arah desa, mulutnya menganga, dan ludah busuknya menetes pelan, seakan bersiap mencari korban berikutnya. Sejak malam rapat di balai desa diganggu pocong misterius itu, warga desa Waringin Tengah hidup dalam ketakutan. Pintu rumah selalu dikunci rapat-rapat, lampu minyak dibiarkan menyala hingga pagi. Anak-anak menangis jika terdengar suara meludah. Bahkan sekadar suara ayam jantan yang mengais tanah pun membuat orang dewasa kaget dan waspada. Namun, Kiai Mustafa tidak bisa diam. Ia merasa teror pocong yang meludahi warga ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang mengikat roh itu pada pohon waringin tua di ujung desa. "Pak Karno," kata Kiai Mustafa pagi itu di serambi mushola, "kita tidak bisa hanya sembunyi di balik pintu. Kalau dibiarkan, pocong itu akan semakin berani. Kita harus mencari tahu siapa dia." Semasa hidupnya Pak Karno dengan wajah muram mengangguk. "Tapi bagaimana caranya, Yai? Tidak ada yang tahu siapa yang dimakamkan di dekat pohon waringin. Makam lama di sana sudah banyak yang tertutup tanah. Batu nisannya pun sebagian hilang." Kiai Mustafa menarik napas panjang. "Justru itu, kita mulai dari tanah makam di bawah waringin itu. Malam nanti kita pergi ke sana. Aku butuh beberapa orang yang berani ikut." Malam itu, setelah Isya, 3 orang laki-laki berkumpul di halaman mushola. Pak Karno, Pak Wardi, dan seorang pemuda lain bernama Jumadi. Rifki tidak ikut, tubuhnya masih lemah akibat terkena ludah pocong seminggu lalu. Wajahnya kini dipenuhi bercak merah, seperti luka bakar yang tak kunjung sembuh. Kiai Mustafa memimpin mereka berjalan menuju pohon waringin tua. Mereka membawa obor, cangkul, dan beberapa kitab doa. Jalan setapak itu terasa semakin panjang. Suara burung hantu melengking dari kejauhan. Angin malam berhembus dingin, dan di kejauhan terdengar lolongan anjing yang sayup-sayup terdengar.
Sesampainya di bawah pohon waringin, mereka berhenti. Pohon itu tampak menjulang hitam, akar-akarnya menjuntai seperti tangan-tangan yang hendak meraih. Bau anyir samar tercium, semakin lama semakin menusuk. "Baca doa dulu," bisik Kiai Mustafa. Mereka mengangkat tangan, mulut berkomat-kamit. Namun baru beberapa menit, suara aneh terdengar. Plek, plek, plek. Seperti suara ludah jatuh ke tanah. Semua terdiam, tubuh menegang. Pak Wardi memegang lengan Pak Karno dengan gemetar. Astagfirullah, dia ada di sini. Tiba-tiba, dari belakang batang pohon besar, sosok itu muncul. Pocong dengan kain kafan kotor, matanya kosong, dan mulut menganga lebar. Dari mulutnya mengalir cairan busuk, menetes ke akar pohon. Tanah yang terkena ludah itu langsung berasap, menimbulkan bau daging terbakar. Kiai Mustafa tidak lari. Dengan suara tegas, ia membaca ayat-ayat suci. Bismillahirrahmanirrahim. Pocong itu berhenti sejenak, tubuhnya bergetar, lalu melompat mundur beberapa langkah. Namun sebelum menghilang, ia meludah keras ke arah Pak Wardi. Plek, cairan itu mengenai bahu Pak Wardi, membuat kulitnya langsung melepuh. Pak Wardi berteriak kesakitan, jatuh tersungkur. "Cepat tarik dia," teriak Pak Karno. Jumadi dengan panik menarik tubuh Pak Wardi menjauh dari pohon, sementara Kiai Mustafa terus membaca doa. Pocong itu menatap mereka dengan pandangan kosong, lalu melompat ke dalam kegelapan. Hening, hanya suara Pak Wardi yang mengerang kesakitan. Mereka memutuskan tetap menggali tanah di bawah pohon waringin, meski tubuh gemetar dan keringat dingin membasahi dahi. Cangkul dihantamkan ke tanah. Setiap kali tanah terbuka, bau busuk semakin kuat. Setelah sekitar 1 meter digali, cangkul Jumadi menghantam sesuatu yang keras. Mereka berhenti. Obor digeser, cahaya menyorot sebuah kain kafan kusut yang setengah terkubur. Bukan makam utuh, hanya tubuh yang terkubur asal-asalan, tanpa nisan, tanpa tanda. Pak Karno menutup hidungnya. Astagfirullah, siapa yang menguburnya seperti ini? Kiai Mustafa menatap dengan mata berat. Inilah asal-usulnya. Dia tidak dikuburkan sebagaimana mestinya. Tidak dimandikan, tidak disalatkan, tidak dimakamkan layak. Jasad yang diperlakukan seperti ini, rohnya tidak akan tenang. Pak Wardi yang masih menahan sakit menggigil mendengar itu. Jadi, pocong yang meludahi kita itu, mayat yang dikubur di sini. Benar, jawab Kiai Mustafa. Tapi pertanyaan terbesarnya, siapa dia semasa hidup? Dan siapa yang berani mengubur manusia dengan cara sehina ini? Malam itu, mereka menutup kembali tanah dengan cepat karena tidak berani menggali lebih jauh. Sebelum pergi, Kiai Mustafa meletakkan batu kecil di atas gundukan tanah itu sebagai penanda. Namun, saat mereka berbalik meninggalkan pohon waringin, suara meludah kembali terdengar dari arah gelap. Plek, 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 3 kali. Suara itu seperti mengejek mereka. Pak Karno menoleh dengan wajah pucat. Yai, dia tahu kita sudah menemukan jasadnya. Kiai Mustafa menatap pohon waringin yang menjulang. Matanya menyipit, wajahnya muram. Ya, dan itu berarti terornya baru saja dimulai. Setelah penemuan jasad misterius di bawah pohon waringin tua, warga desa Waringin Tengah semakin dicekam ketakutan. Apa yang semula dianggap gangguan biasa, kini terasa seperti kutukan. Pocong itu tidak lagi hanya menampakkan diri di pohon waringin, tetapi mulai mendatangi rumah-rumah penduduk. Malam pertama setelah penggalian, keluarga Pak Wardi mengalami kejadian mengerikan. Tubuh Pak Wardi yang terkena ludah pocong terus membengkak, kulit bahunya melepuh, menebarkan bau anyir meski sudah dibaluri ramuan tradisional. Istrinya, Bu Sarti,
duduk menangis di samping ranjang, sementara Pak Wardi meringis kesakitan. Tiba-tiba terdengar suara plek. Di langit-langit kamar, mereka menoleh bersamaan. Dari sela-sela anyaman bambu, cairan kental berbau busuk menetes perlahan, jatuh tepat di lantai dekat ranjang. Ya Allah! Bu Sarti menjerit, menutup wajah dengan kain. Pak Wardi terperanjat, memaksa tubuhnya bangun meski kesakitan. Ia tahu benar, suara itu, suara ludah pocong. Suara langkah lompat-lompat terdengar di atas atap rumah, disertai suara erangan berat. Suara itu bergerak dari satu sisi ke sisi lain, seperti makhluk itu melompat mengitari rumah. Lalu terdengar plek. Lagi, kali ini tepat di pintu kamar. Cairan menjijikan itu menetes, mengeluarkan asap tipis ketika mengenai papan kayu. Pak Wardi berteriak memanggil tetangganya. Tolong, tolong, warga berdatangan dengan obor. Namun begitu pintu dibuka, mereka hanya melihat lantai yang basah oleh cairan busuk dan bau anyir memenuhi ruangan. Pocong itu sudah pergi, meninggalkan ancaman nyata. Ia bisa masuk ke dalam rumah siapa saja, kapan saja. Keesokan harinya, suasana desa semakin tegang. Para perempuan berkumpul di rumah salah satu warga, membicarakan kejadian semalam dengan wajah pucat. Kalau pocong itu bisa meludah dari atap rumah, kemana lagi kita bisa sembunyi? Kata salah satu ibu. Anakku semalam demam tinggi, katanya dia mencium bau busuk di kamarnya. Timpal yang lain. Di saat yang sama, Rifki yang masih sakit datang dengan tubuh lemas. Wajahnya penuh bercak merah, matanya sayu, suaranya parau. Aku bermimpi dia, pocong itu. Dia berdiri di samping ranjangku, menatapku, lalu meludah tepat di wajahku. Aku terbangun, wajahku basah dengan cairan yang sama seperti dulu. Bau busuknya masih menempel sampai sekarang. Semua terdiam, bulu kuduk meremang. Mimpi Rifki terasa terlalu nyata untuk dianggap bunga tidur. Pak Karno yang mendengar kabar ini segera menemui Kiai Mustafa. Yai, pocong itu semakin berani. Kalau dia bisa masuk rumah, berarti tidak ada tempat aman lagi bagi warga. Kiai Mustafa menatap langit sore yang mulai memerah. Aku sudah menduga, dia bukan sekadar roh penasaran. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Tapi caranya lewat ludah itu. Kita harus mencari tahu siapa dia semasa hidup. Itu kunci untuk menghentikan semua ini. Malam harinya, mereka mengunjungi seorang sesepuh desa bernama Mbah Kromo. Lelaki renta itu jarang keluar rumah. Pendengarannya sudah berkurang, tapi ingatannya tentang masa lalu masih tajam. Di rumahnya yang remang, dengan suara serak Mbah Kromo bercerita. Dulu, ada seorang lelaki miskin bernama Sakir. Dia tinggal di pinggiran desa. Hidupnya susah, sering dihina orang-orang. Konon dia dituduh mencuri gabah, padahal tidak pernah ada bukti. Orang-orang marah, mengusirnya, bahkan memukulinya sampai sekarat. Ia meninggal tanpa ada yang peduli. Mayatnya dibuang begitu saja di dekat pohon waringin itu, tanpa dimandikan, tanpa kain kafan yang layak. Hening menyelimuti ruangan. Wajah Pak Karno menegang, Jumadi menggertakkan gigi, sementara Pak Wardi yang duduk dengan bahu diperban hanya bisa menunduk. Jadi pocong itu, Sakir? Tanya Pak Karno pelan. Mbah Kromo mengangguk. Ya, dia marah. Marah pada orang-orang desa ini. Mungkin ludahnya itu adalah kutukan, bentuk amarah yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Kiai Mustafa memejamkan mata sejenak, meresapi cerita itu. Kalau begitu, dia menuntut keadilan. Namun sebelum mereka sempat merencanakan apa-apa, malam itu teror kembali datang. Kali ini giliran rumah Jumadi. Jumadi baru saja merebahkan diri ketika terdengar suara plek di ventilasi jendela. Ia bangkit, mendekat,
dan mendapati cairan kental menetes di kayu. Bau busuk segera memenuhi kamarnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu minyak, lalu membuka jendela. Saat itu juga, wajah pocong muncul di balik jendela. Matanya kosong, lidahnya menjulur panjang, dan dari mulutnya meludah deras ke arah Jumadi. Jumadi menjerit, menutup wajahnya dengan tangan. Tapi cairan itu tetap mengenai kulitnya. Kulit di dahinya langsung melepuh, terbakar, dan ia jatuh tersungkur sambil meraung kesakitan. Tetangga berdatangan dan mereka kembali menyaksikan cairan busuk itu mengalir di dinding rumah, meninggalkan bekas hitam seperti hangus terbakar. Pocong itu melompat pergi, suaranya bergema di kegelapan malam. Keesokan harinya, warga berkumpul lagi di balai desa. Wajah mereka pucat, mata mereka cekung karena kurang tidur. "Kita harus melakukan sesuatu," seru salah satu warga. "Kalau tidak, satu persatu dari kita akan jadi korban." Kiai Mustafa berdiri, menatap semua yang hadir. "Aku sudah mendengar cerita Mbah Kromo. Pocong itu adalah Sakir, lelaki miskin yang mati dengan cara hina. Dia menuntut keadilan. Kita harus menggali lebih jauh kisah hidupnya. Mungkin masih ada orang yang tahu kebenaran di balik kematiannya." Pak Karno mengangguk. "Kalau begitu, malam besok kita kumpulkan orang-orang tua desa. Kita cari tahu siapa yang mengubur Sakir dengan cara keji itu." Namun sebelum rapat berakhir, terdengar suara plek di pintu balai desa. Semua menoleh. Pintu kayu itu basah oleh cairan busuk yang menetes perlahan. Warga menjerit histeris. Beberapa berlari keluar, sementara Kiai Mustafa berdiri tegak, wajahnya muram. Dia ada di sini. Dia mendengar kita. Dan dari luar balai desa, terdengar suara erangan berat bercampur tawa parau, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Pocong itu bukan hanya menghantui, tapi juga mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Balai desa malam itu penuh sesak. Warga Waringin Tengah berkumpul dengan wajah tegang. Sebagian membawa anak kecil yang terus menangis tanpa sebab. Bau busuk seolah terbawa angin, meski pintu dan jendela sudah ditutup rapat. Semua tahu, pocong Sakir bisa saja hadir di antara mereka, mendengar apapun yang dibicarakan. Kiai Mustafa duduk di depan, ditemani Pak Karno. Suaranya pelan tapi tegas. "Kita sudah tahu pocong itu adalah Sakir, lelaki miskin yang dulu mati dengan tidak wajar. Tapi kita belum tahu siapa yang bertanggung jawab menguburnya dengan cara hina. Itu yang harus kita ungkap malam ini." Hening. Semua saling pandang. Beberapa menunduk. Nama Sakir seperti luka lama yang selama ini sengaja dikubur. Akhirnya Mbah Kromo yang duduk di sudut bersuara lirih. "Aku masih ingat malam itu, belasan tahun lalu, warga ramai-ramai menangkap Sakir karena dituduh mencuri gabah milik Pak Surya." Mata semua orang menoleh pada Pak Surya, seorang lelaki paruh baya yang kini duduk gelisah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Jangan tuduh aku, Mbah." Suaranya bergetar. "Memang gabahku hilang waktu itu, tapi aku tidak pernah tahu siapa pelakunya. Warga saja yang main hakim sendiri." Namun, suara-suara mulai bergemuruh. "Tapi kau yang pertama menuduh Sakir," teriak seseorang. "Kau yang menghasut orang-orang." Pak Surya membantah keras, tapi wajahnya semakin pucat. Kiai Mustafa menenangkan warga. "Tenang semua, kita cari kebenarannya, bukan untuk saling menyalahkan. Kalau benar Sakir tidak bersalah, berarti kita semua menanggung dosa." Malam itu, sebelum rapat selesai, angin mendadak bertiup kencang. Lampu minyak bergoyang, api obor hampir padam. Tiba-tiba terdengar suara plek dari langit-langit balai desa. Semua orang serentak menoleh ke atas. Dari bambu atap, cairan busuk menetes deras, menimpa lantai di tengah ruangan.
Bau busuk segera memenuhi balai desa. Anak-anak menjerit, orang dewasa panik. Lalu suara erangan terdengar jelas di luar, dekat sekali. Disertai suara meludah berulang-ulang, seakan mengejek. Pak Karno menahan napas, wajahnya pucat. Dia tahu kita sedang membicarakan kematiannya. Kiai Mustafa berdiri, membaca ayat-ayat suci keras-keras. Namun, semakin keras ia membaca, semakin kuat suara tawa parau pocong itu, bercampur suara meludah yang bergema di luar balai desa. Akhirnya, rapat bubar dalam kekacauan. Warga berhamburan pulang, sementara cairan busuk masih menetes dari atap balai desa, meninggalkan noda hitam yang sulit dihapus. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Jumadi, yang semalam terkena ludah di rumahnya, meninggal dunia. Tubuhnya menghitam, kulitnya melepuh, matanya melotot kosong. Bau busuk menguar dari jasadnya, sampai orang-orang kesulitan mendekat. Ia mati seperti terbakar dari dalam, bisik salah seorang warga dengan wajah ngeri. Kematian Jumadi membuat seluruh desa gempar. Mereka yakin ludah pocong Sakir bukan sekadar gangguan, melainkan kutukan mematikan. Rifki yang masih terbaring sakit semakin ketakutan. Kalau Jumadi mati, aku mungkin berikutnya, bisiknya dengan suara serak pada ibunya. Wajahnya pucat, bercak merah di kulitnya semakin parah. Pak Wardi yang bahunya membusuk juga semakin lemah. Meski tubuhnya masih bertahan, istrinya, Bu Sarti, menangis setiap malam mendengar suaminya mengigau memanggil-manggil nama Sakir. Sore itu, Kiai Mustafa mendatangi rumah Pak Surya. Lelaki itu terlihat gelisah, duduk di beranda dengan wajah kusut. "Pak Surya," kata Kiai Mustafa tenang, "aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Mengapa Sakir dikubur di bawah pohon waringin tanpa dimandikan dan disyalatkan?" Pak Surya menggeleng keras. "Aku tidak tahu, Yai. Setelah orang-orang memukuli Sakir sampai mati, mereka panik. Malam itu hujan deras, jenazahnya dibiarkan tergeletak. Entah siapa yang menyeret dan menguburnya di sana. Aku tidak ikut." Kiai Mustafa menatapnya tajam. "Tapi engkaulah yang pertama menuduh dia mencuri." Pak Surya menunduk, air mata jatuh. Aku hanya terbawa emosi. Gabahku hilang dan aku butuh kambing hitam." Orang-orang langsung percaya. Aku tidak menyangka mereka akan memukulinya sampai mati. Suaranya pecah. Sejak itu aku dihantui rasa bersalah. Dan sekarang roh Sakir menuntut balas. Malam berikutnya, teror semakin parah. Hampir setiap rumah mendengar suara meludah di sekitar pekarangan. Ada yang mendapati cairan busuk di pintu. Ada yang melihat bekas hitam di dinding. Bahkan ada ayam ternak mati dengan mulut penuh lendir busuk. Warga semakin panik. Sebagian ingin meninggalkan desa. Sebagian lagi menuntut Kiai Mustafa melakukan ruqyah besar-besaran. Pak Karno akhirnya memutuskan, kita harus menenangkan arwah Sakir. Kita gali makamnya, kita kafani ulang, kita salatkan sebagaimana mestinya. Kalau tidak, desa ini tidak akan pernah tenang. Keputusan itu disambut lega, meski wajah-wajah warga tetap diliputi ketakutan. Namun saat malam penggalian ditentukan, suara meludah terdengar lagi dari kejauhan. Plek, 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 disusul suara erangan panjang. Semua terdiam, angin berhembus dingin, dan bau busuk perlahan menyelimuti seluruh desa. Seolah pocong Sakir tahu mereka berencana menggali jasadnya, dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi dengan mudah. Malam itu, seluruh desa Waringin Tengah seakan berhenti bernapas. Angin dingin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat suara daun bambu bergesekan seperti bisikan manusia. Warga berkumpul di bawah pohon waringin tua, membawa obor dan cangkul. Mereka tahu malam ini akan menjadi malam penentuan, penggalian makam Sakir,
lelaki miskin yang mati tanpa kehormatan, yang kini kembali sebagai pocong meludahi warga. Pak Karno berdiri paling depan, wajahnya tegang. Kita sudah sepakat, malam ini kita gali jasad Sakir, kita kafani ulang, kita sholatkan, dan kita kubur dengan benar. Semoga setelah itu arwahnya tenang. Kiai Mustafa mengangguk, membawa kitab doa di tangannya. Ingat, jangan ada yang bicara sembarangan. Jangan ada yang lari sebelum semua selesai. Jika roh Sakir muncul, hadapi dengan doa, bukan dengan teriak panik. Warga mengangguk dengan wajah pucat. Di antara kerumunan, Pak Wardi yang bahunya masih diperban tampak lemah, tapi ia bersikeras ikut. Rifki juga datang, meski tubuhnya masih penuh bercak merah. Aku harus lihat, Yai. Kalau tidak, aku tidak akan pernah tenang. Penggalian dimulai. Cangkul menembus tanah lembab, mengeluarkan bau anyir yang segera menusuk hidung. Setiap kali tanah terangkat, suasana semakin mencekam. Suara cangkul beradu dengan batu, suara tanah jatuh ke samping, dan sesekali angin berhembus membawa aroma busuk yang membuat warga muntah. Setelah hampir setengah jam, jumlah tanah yang tergali cukup dalam. Tiba-tiba, cangkul Pak Karno menghantam sesuatu yang lunak. Semua terdiam. Ia jongkok, menggeser tanah dengan tangan gemetar, dan kain kafan kusut mulai terlihat. Warga menahan napas. Kain kafan itu basah, penuh lumpur, dan sobek di beberapa bagian. Bau busuk menyeruak lebih keras. Pak Karno menoleh pada Kiai Mustafa. Yai, ini dia. Kiai Mustafa mengangguk. Angkat pelan-pelan. Beberapa orang turun ke lubang, menarik tubuh Sakir yang kaku dan hancur. Saat jasad itu diangkat, suara lirih terdengar. Suara itu tidak berasal dari warga. Semua menatap panik ke sekeliling. Angin bertiup kencang, obor bergoyang hebat. Tiba-tiba, dari balik batang waringin, muncul sosok pocong. Matanya kosong, lidah menjulur, dan dari mulutnya mengucur cairan busuk yang menetes deras ke tanah. Dia datang, jerit seseorang. Pocong itu melompat mendekat, ludahnya memercik ke arah warga. Plek, plek. 2 orang terkena di wajah, langsung menjerit kesakitan. Kulit mereka melepuh seketika. Warga panik, beberapa hampir kabur. Tapi Kiai Mustafa berteriak keras. Jangan lari, bacakan doa bersama-sama. Ia mengangkat tangannya, melantunkan ayat-ayat suci. Suara warga yang masih berani ikut menggemakan doa, meski tubuh gemetar. Pocong Sakir berhenti sejenak, tubuhnya bergetar. Matanya melotot ke arah jasadnya yang sudah diangkat. Ia meludah lagi, kali ini mengenai tanah di dekat lubang. Tanah itu langsung berasap, muncul lubang kecil seperti terbakar. Pak Wardi berusaha berdiri, meski tubuhnya lemah. Sakir, maafkan kami yang salah. Suaranya serak, penuh tangis. Pocong itu menoleh padanya, matanya kosong tapi tajam. Ia meludah sekali lagi ke arah Pak Wardi, mengenai tanah tepat di samping kakinya. Asap mengepul, tapi kali ini tidak mengenai tubuhnya, seolah memberi peringatan. Kiai Mustafa semakin keras membaca doa, sementara warga cepat-cepat membuka kain kafan lama Sakir. Mereka membersihkan jasadnya sebisa mungkin, menggantinya dengan kain kafan baru yang sudah disiapkan. Bau busuk begitu menyiksa, membuat beberapa orang muntah di tempat. Namun saat proses itu berlangsung, pocong Sakir melompat-lompat di sekitar mereka, seperti tidak rela. Ludahnya menghujani tanah, menimbulkan lubang-lubang berasap di sekeliling. Rifki yang sejak tadi gemetar, tiba-tiba berteriak, "Yai, dia menatapku." Rifki jatuh berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Pocong itu berdiri di hadapannya, lidah panjangnya hampir menyentuh wajah Rifki. Semua warga menjerit, tapi Kiai Mustafa tidak berhenti berdoa. Dengan suara lantang ia mengangkat kitab dan berteriak, "Ya Allah,
lindungi kami dari roh yang gelisah ini." Tiba-tiba, api obor berkobar lebih besar, angin berputar kencang. Pocong Sakir meludah keras ke arah Rifki, tapi cairan itu memantul ke tanah, tidak menyentuhnya. Rifki pingsan seketika. Akhirnya, dengan doa yang terus mengalun, jasad Sakir berhasil dikafani ulang. Warga mengangkatnya dengan hati-hati, lalu membawanya ke tanah lapang dekat mushola untuk disolatkan. Pocong itu mengikuti dari kejauhan, matanya kosong, tubuhnya melompat pelan. Saat sholat jenazah dimulai, suara erangannya semakin keras, bercampur dengan tawa parau. Hahaha. Tapi doa-doa itu seperti menahan langkahnya. Pocong itu tidak bisa mendekat, hanya meludah ke tanah berulang-ulang, hingga tanah lapang dipenuhi bercak hitam. Setelah sholat selesai, jasad Sakir dikuburkan di tempat baru dengan layak. Semua warga yang hadir meneteskan air mata. Sebagian menunduk menahan rasa bersalah. Namun, ketika tanah terakhir ditutup, suara meludah terdengar sekali lagi. Plek! Tepat di atas makam baru itu, meninggalkan noda hitam yang berasap pelan. Semua terdiam, wajah mereka pucat pasi. Kiai Mustafa menutup kitabnya dengan tangan gemetar. Belum selesai, bisiknya lirih. Ia masih marah. Bahkan setelah dimakamkan layak, ada sesuatu yang belum terungkap. Malam penggalian jasad Sakir seharusnya menjadi akhir dari teror di desa Waringin Tengah, tapi justru meninggalkan tanda tanya yang lebih besar. Meskipun jasadnya sudah dikafani ulang, disalatkan, dan dikubur di tempat baru dengan layak, ludah pocong itu tetap menetes di atas pusara, meninggalkan noda hitam berasap. Sejak malam itu, warga tidak bisa tidur dengan tenang. Beberapa orang mengaku mendengar suara plok-plok di atap rumah mereka, seolah ada sesuatu meludahi genteng. Pagi harinya, mereka menemukan bekas hitam pekat yang baunya busuk menyengat. Pak Karno mendatangi rumah Kiai Mustafa dengan wajah tegang. "Yai, kita sudah lakukan semua, tapi kenapa Sakir tidak juga tenang? Apa yang sebenarnya dia inginkan?" Kiai Mustafa menatap kosong keluar jendela. Arwah yang kembali tidak pernah datang tanpa alasan. Jika ia meludah pada manusia, pasti ada pesan yang ingin ia sampaikan. Masalahnya, kita belum tahu apa Pak Wardi yang ikut duduk di sudut rumah menunduk. Ia masih ingat jelas tatapan pocong itu saat meludah ke arahnya, tapi sengaja meleset, seolah ada maksud tertentu. "Yai, aku merasa dia ingin bicara, tapi caranya lewat ludah itu." "Bicara lewat ludah?" Pak Karno mengernyit. "Ya," jawab Pak Wardi lirih. "Mungkin karena lidahnya terikat kafan. Satu-satunya cara dia menyampaikan pesan. Ya, dengan meludah." Ucapan itu membuat ruangan hening. Mereka saling berpandangan, lalu menoleh ke arah Rifki yang masih lemah di pembaringan. Rifki pernah ditatap langsung oleh pocong Sakir. Mungkin ada sesuatu yang bisa dia ceritakan. Malam berikutnya, mereka bertiga berkumpul lagi di dekat makam baru Sakir. Hanya obor yang menerangi dan doa yang terus dilantunkan. Rifki dipapah oleh Pak Karno meski tubuhnya masih bergetar. Saat doa mulai dipanjatkan, tanah di atas makam kembali bergetar. Plok, plok, ludah hitam kembali muncul, menetes deras seperti hujan. Bau busuk menusuk, membuat semua warga yang ikut menyaksikan menutup hidung. Tiba-tiba, Rifki terjatuh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara serak, bukan suara Rifki, melainkan suara parau penuh kebencian. Kalian semua munafik." Warga menjerit. Beberapa hampir lari, tapi Kiai Mustafa menahan dengan suara lantang. "Diam, dengarkan, itu suara Sakir." Tubuh Rifki menggeliat, matanya terbalik putih. Suara itu terus berbicara. "Kalian kubur aku, tanpa doa, tanpa kain kafan layak, hanya dililit seadanya.
Kalian lempar aku ke tanah seperti bangkai anjing. Apa salahku? Hanya karena aku miskin, hanya karena aku berhutang. Pak Wardi gemetar, wajahnya pucat pasi. Astagfirullah, Sakir. Suara itu makin keras, bercampur dengan suara meludah yang menggema di sekeliling makam. Aku meludahimu karena ludahku adalah busuknya hati kalian. Aku ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan. Terhina, dibuang, dilupakan. Warga menangis. Beberapa berlutut menyadari dosa besar yang telah mereka lakukan. Pak Karno meneteskan air mata. Ampun Sakir, kami salah. Kami perlakukanmu tidak layak. Maafkan kami. Suara itu perlahan melemah. Tubuh Rifki mulai tenang. Namun sebelum pingsan, Rifki sempat berkata dengan suara Sakir yang terakhir, selama nama dan kisahku tidak diingat, aku akan terus meludahimu sampai busukmu terungkap. Sejak malam itu, suasana desa semakin berat. Warga mulai bercerita satu sama lain, mengaku pernah menipu Sakir, berhutang padanya, tapi tidak membayar, atau sekadar mencibirnya karena kemiskinannya. Perlahan, teror ludah pocong itu mengungkap borok moral warga sendiri. Mereka sepakat mengadakan doa bersama setiap malam Jumat di makam Sakir, membaca Yasin, mengirimkan tahlil, dan memberi sedekah atas namanya. Namun meski begitu, setiap kali hujan turun, suara plok, plok, plok masih terdengar di jalan-jalan desa. Bekas ludah hitam masih ditemukan di dinding, di pohon, bahkan kadang di pakaian yang dijemur warga. Seolah Sakir belum sepenuhnya tenang. Beberapa bulan kemudian, Rifki yang selamat dari kejadian kerasukan mulai menulis catatan tentang teror itu. Ia menuliskan semua detail, bagaimana Sakir mati, bagaimana warga memperlakukannya, hingga bagaimana ia kembali sebagai pocong peludah. Kalau suatu hari aku mati, kata Rifki pada Pak Wardi, tolong sebarkan catatan ini, biar orang tahu bahwa memperlakukan orang dengan hina bisa berbalik jadi teror yang tak pernah berakhir. Pak Wardi mengangguk berat, matanya berkaca-kaca. Aku janji Rifki. Namun seminggu kemudian, Rifki ditemukan tewas di kamarnya. Wajahnya menghitam, seolah terbakar cairan busuk. Di lantai, hanya ada bercak-bercak ludah hitam. Catatannya hilang, tidak pernah ditemukan. Sejak itu, kisah tentang pocong peludah dari Waringin Tengah menjadi cerita yang menakutkan sekaligus penuh pelajaran. Warga percaya roh Sakir masih gentayangan, meludahi siapa saja yang berbuat hina terhadap orang miskin, siapa saja yang lupa mendoakan arwah keluarganya, dan siapa saja yang meninggalkan janji. Malam-malam di Waringin Tengah masih sering dihantui suara plok-plok dari atap rumah, bahkan ketika semua orang sudah tidur. Dan jika seseorang menemukan bercak hitam di wajahnya ketika bangun tidur, maka itu tandanya Sakir sudah menandainya. Dan hingga kini, tidak ada yang berani lewat dekat pohon waringin tua setelah tengah malam. Karena di sana, konon, masih sering terlihat sosok pocong dengan lidah menjulur, menoleh ke kiri dan kanan, sambil meludah ke tanah, meninggalkan bau busuk yang membuat bulu kuduk berdiri. Sejak malam itu, desa Waringin Tengah tidak pernah sama lagi. Meski jasadnya sudah dikafani ulang dan dikuburkan dengan doa, setiap hujan turun, suara plok, plok masih terdengar di atap rumah warga. Konon, siapapun yang bangun tidur dan mendapati bercak hitam di wajahnya, itulah tanda bahwa Sakir telah menandainya. Dan cepat atau lambat, ia akan ikut dibawa dalam ludah kematian. Jangan pernah remehkan arwah yang dihina, karena terkadang mereka kembali, bukan untuk menakuti, tapi untuk meludahimu, sampai kau ikut membusuk bersamanya.